Baik, berjumpa kembali dengan saya Andi Prakasadi di dalam mata kuliah Project Multimedia yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang animasi yang ada di dalam Project Multimedia ya. Ini, yang mana di dalam pengaturannya sebagian besar seperti yang sudah pernah Anda pelajari di mata kuliah sebelumnya ya. Karena Anda sudah banyak mendapatkan materi tentang animasi di dalam mata kuliah sebelumnya di Universitas Tekom ya. Nah, di sini saya hanya menyampaikan poin-poinnya aja di dalam animasi untuk mendukung proyek multimedia ya. Ini. Nah, di dalam pengaturan animasi di sini nanti yang pertama situ kita melihat definisi dari animasi itu dulu ya. Jadi definisi dari animasi ini adalah dari dua pakar ya. Ada Alan Chalmers dan ada Leo Hanslick ya. Jadi pada intinya di sini disampaikan bahwa animasi itu adalah proses untuk menciptakan ilusi gerak ya, atau membuat objek yang semula tidak hidup terlihat seolah-olah hidup ya. Ini animasi. Jadi bagaimana kita membuat ya, atau mengatur objek-objek yang ada itu yang semula diam kita ubah seolah-olah hidup. Nah, bagaimana supaya terlihat hidup dengan cara menggerakkan ya. Menggerakkan objek-objeknya sesuai dengan arah yang diinginkan. Nah, ini definisi secara secara tepat ya dari beberapa animasi ya ini. Nah, proses menggerakkannya di situ diatur dengan satuan waktu. Disebut frame per second atau FPS ya. Mau dibuat 24 frame per second, mau dibuat 25 frame per second, 50 frame per second, 50 fps atau 60 fps itu tergantung dari kebutuhannya ya. Intinya semakin besar fps-nya maka dia akan bergerak semakin halus, cuma ukuran filenya akan menjadi semakin besar ya. Ini. Nah, ini definisi dari animasi. Kemudian yang berikutnya ada prinsip animasi ya. Nah, prinsip animasi di sini ada beberapa ya. Jadi prinsip animasi itu adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum. Prinsip dulu ya ini ya, prinsip dulu. Prinsip di sini adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Itu prinsip ya. Biasanya prinsip ini bisa ada kalau orang-orang itu merasa sepemikiran. Kalau bahasa sekarang itu istilahnya satu server atau satu frekuensi ya. Ini. Jadi sama-sama penggemar desain grafis ya, ngomong masalah desain grafis di sosial media, maka ada ungkapan mengatakan, nah gini kalau satu server enak ngomong tentang desain grafis ya. Nah, ini satu prinsip istilahnya. Jadi satu pandangan, satu pernyataan mendasar ya yang dianggap sebagai kebenaran oleh suatu orang atau suatu individu. Nah, ini prinsip secara umum ya. Sedangkan prinsip animasi di situ nanti sama ya. Pernyataan fundamental yang dianggap suatu kebenaran oleh animator sebagai pedoman utama mengatur gambar bergerak menjadi lebih hidup ya. Ini sehingga didapatkan hasil animasi yang menarik, dinamis dan tidak membosankan atau realistis ya. Jadi seperti ketika kita membuat animasi, tantangan terbesarnya itu adalah membuat objek itu kelihatan berat. Karena apa? Animasi yang kita buat dengan komputer itu pasti ukuran bendanya sama. Mau dibuat besar, mau dibuat kecil itu beratnya ya, maksudnya beratnya itu sama. Kalau kita gerakkan dari ke kiri ke kanan, selama itu frame-nya sama, durasinya sama, ya, maka nanti pergerakan objek yang besar maupun yang kecil itu sama-sama kecepatannya.
Padahal di dunia nyata itu tidak. Objek yang besar itu kalau digerakkan akan lebih lambat daripada objek yang kecil. Nah, ini tantangan terberat di dalam membuat animasi. Seperti orang berjalan. Kalau sekedar kita mengatur gerakan kaki saja, itu sepertinya melayang ya. Dia jalannya itu seperti melayang. Nah, bagaimana supaya ada tekanan tubuh di dalam proses bergerak? Nah, itu yang susah, ya. Sehingga dibuatlah satu prinsip supaya nanti dalam mendesain animasi itu bisa sama, ya. Itu. Nah, dengan prinsip animasi, seorang animator dapat menyisipkan ekspresi karakter dan menarik perhatian para audiens. Ya. Nah, ini dari penentuannya. Ya. Nah, itu untuk prinsip animasi. Nah, prinsip animasi sendiri seperti yang ada sekarang itu ada 12 ya. 12 prinsip animasi. Ini menurut Oli siapa itu ya namanya ya. Nanti bisa dilihat di sini. Nah, ini ya, link YouTube-nya ini tentang prinsip animasi dalam bentuk video. Penjelasannya sangat detail. Jadi pada intinya di dalam prinsip animasi ini nanti yang 12 itu ada squash and stretch. Membuat lebih mengkeret dan merenggang ya. Jadi kalau misalkan kita membuat animasi bola pantul ya, itu nggak bisa bolanya bulat terus gini mantul ke kanan ke kiri nggak bisa ya. Jadi ada proses ketika akan memantul itu dia akan mengkeret ya. Kemudian ketika akan lepas lagi dia balik ke ukuran semula ya. Nah, ini yang disebut dengan squash and stretch ya. Gitu. Kemudian ada anticipation. Anticipation ini antisipasi gerakan. Jadi kalau misalkan superhero bukan superhero ya, pokoknya gerakan-gerakan di animasi ya, contohnya orang terbang itu dimulai dari dodok dulu ya, sedikit jongkok dulu baru dia berdiri naik ke atas. Nah, itu namanya antisipasi, gerakan antisipasi ya. Ini di dalam pengaturannya. Ketika kaget ada gerakan antisipasinya, matanya sedikit meredup dulu baru terbelalak ya. Nah, ini antisipasinya ya. Jadi untuk gerakan-gerakan sebelum gerakan animasi utama itu dilakukan ya. Ini anticipation. Kemudian ada staging. Staging ini pementasan, pengaturan secara menyeluruh dari gerakan animasinya ya. Misalkan orang berjalan dari arah yang jauh menuju ke kita ya. Nah, nanti gimana tampilannya? Ya, dari kecil dulu membesar ya. Kelihatan kepalanya dulu baru kelihatan lehernya, bahunya dan terusnya ya, sampai kelihatan semua tubuhnya. Nah, ini staging. Ya, gitu. Kemudian ada strike ahead, action and pose to pose ya. Jadi aksi berurutan dan gerakan kunci gambar. Kunci gambar ini menentukan keyframe atau pose pertama ke pose selanjutnya. Ya. Itu. Nah, pose pertama dan pose selanjutnya itu digunakan atau istilahnya kalau di animasi itu dikenal dengan istilah twin. Ya. Twin motion. Jadi gerakan yang urut berdasarkan posisi kunci objek. Ya. Jadi satu di sini, keyframe pertama objeknya di sini, keyframe kedua di sini. Ya, keyframe ketiga di atas, maka nanti gerakannya dia akan urut langsung. Kita hanya cukup menentukan 3 pose. Pose pertama, pose kedua, pose ketiga. Sedangkan kalau strike ahead action ini adalah gerakan yang disebut dengan frame to frame animation ya. Jadi setiap frame ini kita definisikan nilainya. Ya. Contohnya hitungan mundur dari 10, 9, 7, 8. Nah, itu tidak bisa pakai post to post. Ya, harus kita atur angka-angkanya secara manual di dalam frame-frame-nya. Ya, ini. Nah, ini prinsip animasi ya. Jadi ketika gerakan itu nanti mungkin bisa terus sama, tidak ada perubahan bentuk, tidak ada perubahan warna dan lain sebagainya, maka kita bisa menggunakan teknik yang namanya
post to post atau biasa disebut dengan twin motion. Sedangkan kalau misalkan saja tidak bisa kita definisikan seperti itu, maka kita harus membuat yang namanya strike ahead animation. Ya. Contohnya animasi orang jalan aja lah. Ya. Ketika kita membuat 2 langkah, itu nggak bisa pakai post to post. Ya. Harus pakai strike ahead animation atau disebut dengan frame to frame animasi. Ya. Gitu. Nah ini prinsip yang kedua. Jadi kita harus bisa menentukan mana yang pakai post to post, mana yang pakai strike ahead. Ya, ini. Kemudian yang kelima di sini ada follow through and overlapping action, ya, gerakan lanjutan dan penumpukan. Nah, gerakan lanjutan di sini gerakan lanjutan ketika suatu gerakan itu sudah selesai. Ya. Jadi kalau melempar itu nggak cuma melempar, tapi ada gerakan tangan bergeser ke kanan atau ke kiri. Nah itu gerakan lanjutan, ya. Jadi nggak sekedar cek ditetok lurus nggak, tapi ada ininya misalnya, ya. Nah ini follow through. Ya. Kalau overlapping action ini untuk gerakan-gerakan yang saling bersusulan, tumpuk menumpuk, tumpang tindih, ya. Ini. Nah gerakan overlapping ini atau tumpang tindih di sini, kalau misalkan saja kita menggunakan lebih dari satu objek untuk dianimasikan, ya. Ini. Overlapping action ini biasanya digunakan untuk animasi morphing. Morphing itu perubahan bentuk dari kotak jadi bulat, ya dari bulat jadi segitiga misalkan. Ya. Nah ini kita bisa pakai overlapping action. Ya. Nah ini untuk prinsip yang kelima. Ya. Prinsip yang keenam ini ada slow in, slow out. Kalau di dalam animasi video atau lainnya dikenal dengan ease in dan ease out. Ya, jadi gerakan yang lambat pada awalnya cepat di akhir atau cepat di awal lambat di akhir. Ya, ini. Nah ini slow in, slow out. Ya, tergantung kebutuhan sebenarnya ini. Ya. Jadi kalau misalkan kita pengen membuat mobil itu dari kenceng kemudian ngerem mendadak, nggak bisa langsung cek, nggak bisa. Ya, pasti ada gerakan melambat dulu sebentar baru berhenti. Ya, itu contohnya. Ya. Kemudian kalau kita lihat balapan motor misalkan, itu nggak bisa motor langsung bes. Jadi animasi kalau pengen dibuat seperti dunia nyata itu nggak bisa langsung gerak, cepat nggak bisa. Ya pasti ada gerakan lambatnya dulu, baru jalan cepat. Ya. Nah ini disebut dengan slow in dan slow out. Nah contohnya di mana? Di sini ada satu contoh. Ya seandainya saja kita pengen membuat satu animasi. Ya. Jadi animasi ini disebut dengan motion grafik. Ya. Yang mana animasi motion grafik itu intinya adalah untuk mengatur gerakan animasi berdasarkan objeknya ya. Gitu. Nah ini. Anda perhatikan pergerakan objek shape dan tag-nya ya. Nanti ada yang slow in dan slow out ya. Nah ini ya. Jadi pada gerakan template ini bisa Anda lihat ya. Nah, melambat ya. Nah ini. Nah, ya. Ada slow in dan slow out-nya ya. Gitu. Nah, ini contoh ketika kita pengen membuat animasi ya.
Nah, ini ya. Flow in dan flow out. Kemudian yang lainnya ada kelengkungan, ya. Kelengkungan, kemudian ada secondary action. Secondary action ini gerakan tambahan, ya. Hampir mirip dengan ini, follow through and overlapping action. Nanti kita lihat lebih detail di videonya, ya. Kemudian ada timing and spacing, ya, pengaturan waktu. Kemudian ada appeal, daya tarik, ya. Kemudian ada exaggeration, berlebihan, dan ada solid drawing. Solid drawing ini jelas, ya. Jadi sebagai seorang animator harus mampu menggambar, ya. Harus mampu menggambar. Nah, ini contohnya dari video animasi, ya, yang ada di dalam "12 Prinsip Animasi", ya. Ya. And stretch. This is a principle that any Nah, ini ya. Jadi bisa dilihat di sini ada perbedaan ukuran, ya. Walaupun akhirnya dan awalnya itu sama, tapi di dalam proses pergerakan ini ada perbedaan atau stretch, ya. Nah, ini. Ya. Nah, ini namanya animation frame by frame, ya. Jadi kita harus menentukan gerakannya satu persatu, jadi nggak bisa langsung. Ya. Nah, ini. Nah, ini. Ya. Nah, ini contohnya yang stretch, ya, and squash. Nah, ini ya, stretch dulu, ya. Perbandingannya yang terpenting, ya.
Jadi kalau kita men-shred ataupun men-squash itu perbandingan dari perubahan ukurannya. Jadi kalau sini kegesernya 1, ya ini juga 1. Jaraknya turunnya juga 1. Ya. Nah, ini antisipasi ya. Jadi pada intinya kalau kita misalkan saja menggerakkan objek animasi ini, kita tidak bisa menentukan beratnya ya. Tapi dengan adanya anti-vibration ini, nah ini kelihatan berat ya objeknya. Nah, ini. Ya. Ada tekanan. Ya. Nah ini yang susah di dalam mengatur gerakan animasi itu seperti itu. Ya. Nah ini contohnya ya dari pengaturan animasi. Ya. Nah nanti bisa dilihat sendiri saja ya. Linknya sudah ada di situ. Nah ini penjelasannya cukup jelas ya. Cukup lengkap. Ini ya. Nah, ini ada gerakan memantul ya. Nah ini contohnya ya, beberapa hal yang berkaitan dengan prinsip animasi dari Frank Thomas dan Ollie Johnston ini dari Disney ya. Nah ini contoh dari penggunaan prinsip animasi, nanti bisa dilihat sendiri, linknya sudah ada di dalam presentasinya ya. Jadi nanti biar lebih jelas di dalam melihat penggunaan dari animasi ya, atau prinsip animasi di dalam aplikasi multimedia ya. Nah ini untuk prinsipnya ya. Nah kemudian ada jenis animasi. Jenis animasi di sini ada 5 ya. Ada yang pertama yaitu cell animation atau biasa disebut traditional animation ya. Cell animation ini kenapa kok disebut dengan cell? Karena buatnya pakai kertas atau plastik transparan ya. Itu celluloid ya. Kemudian ada 2D animation, ada 3D animation, ada motion graphic, dan ada stop motion ya. Nah, animasi tradisional atau animasi klasik atau animasi cell ya, atau animasi gambar tangan adalah teknik di mana
animasi itu setiap framenya digambar dengan tangan. Ya. Nah, teknik tersebut merupakan bentuk animasi yang dominan di bioskop hingga akhir abad ke-20 ketika terjadi pergeseran ke industri animasi komputer, khususnya animasi komputer 3D. Ya. Jadi untuk memproduksi satu film animasi seperti ini, itu sangat membutuhkan waktu dan tenaga ya. Sebagai contoh, di sini ada Walt Disney, pembuatan film dari Walt Disney ya. Nah ini ya. Gambarnya ini dibuat dulu banyak ya. Gambarnya dibuat dulu banyak di dalam kertas transparan ya. Kemudian backgroundnya dipasang di atas kamera, di bawah kamera ya. Jadi kameranya itu ada di atas dari objek backgroundnya ini dan objek selulitnya nih ya. Nah, ini gambarnya banyak ya. Digeser backgroundnya, difoto ya. Difoto, geser backgroundnya ya. Nah, jadi untuk membuat satu gerakan ini misalkan kita pakainya FPS 25 fps ya berarti dalam 1 detik itu kita harus membuat 20 gambar untuk satu gerakan ya. Oleh sebab itu di dalam animasi ini kemampuan menggambar sangat perlu ya. Ini difoto dulu, kemudian backgroundnya digeser ya. Nah ini ya. Nah itu di dalam pengaturannya ya. Kemudian untuk membuat hal seperti ini, memecah gambar ya. Nah, jadi gambar bulan ini dibuat yang terjauh karena nggak ada perubahan ketika kamera digerakkan ya. Jadi ketika kamera digerakkan mendekat atau menjauh, atau objek-objeknya ini digeser ke belakang atau ke depan, maju mundur, ini nggak ada perubahan. Yang lainnya ada perubahan, sehingga gambar bulan ini diletakkan di paling belakang. Konteksnya ini saling bertumpuan lapisan-lapisannya dikarenakan ini semua digambar dalam kertas transparan. Ya. Sehingga ketika ditumpuk ini gambarnya bisa menyatu. Ya. Nah ini pemasangannya seperti ini ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kelihatan 3D ya. Padahal sebenarnya dua dimensi, tapi dengan menggunakan banyak lapisan gambar. Ya.
Jadi ketika ini digerakkan masuk ke dalam ini disebut multi frame kamera ya kalau zaman dulu. Gerakan ya, mendekat ini nanti nempel ini kelihatan seperti melintas di dalam objeknya ya. Nah, kalau misalkan pengen dibuat seperti ini, berarti di sini kita juga harus membuat gambar-gambarnya ini bolong ya. Nah, ini bolong nih. Jadi kameranya benar-benar bisa masuk ke dalam sini, mengambil bagian-bagiannya ya. Nah, sampai pada titik tertentu kamera itu berhenti ya. Nah, ini disebut dengan animasi cell atau traditional animation ya. Gitu. Nih. Semuanya digambar ya. Sampai sekarang pun kalau Anda melihat teknik pembuatan film Naruto, itu juga semuanya digambar pakai seperti ini modelnya ya. Gambar semua gerakannya, aktingnya, aktornya, dan lain sebagainya ya. Ini. Cuma pengoperasian penggabungan objeknya itu menggunakan software After Effects ya. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada 2D animation ya. Seperti namanya, animasi 2D adalah proses menciptakan ilusi gerakan karakter dan objek dalam ruang dua dimensi. Dua dimensi itu berarti terdiri dari dua sumbu ya. Sumbu X dan sumbu Y. Sesuai dengan namanya 2D berarti dia hanya bisa bergerak ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Atau pertemuan titik antara atas dan bawah atau gerakan diagonal ya. Itu dua dimensi. Yang membedakan dua dimensi dengan tiga dimensi itu adalah tidak adanya gerakan maju mundur untuk yang dua dimensi ya. Tapi kalau yang tiga dimensi ada gerakan maju mundur. Jadi kalau dua dimensi itu cuma atas bawah, kiri kanan, sama miring, diagonal. Sehingga ketika diputer, ini nggak bisa, muternya gini nggak bisa ya kalau dua dimensi. Atau puternya gini nggak bisa. Jadi dia hanya bisa memutar itu sesuai dengan arahnya ini saja. Bergerak berdasarkan sumbu X dan sumbu Y. Ya, geser, 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 geser gini. Jadi seperti ini nggak bisa. Nah, ya. Nah, ini nggak bisa. Kalau misalkan pengen membuat animasi yang terlihat seperti tiga dimensi, berarti kita harus membuat banyak gambar dengan bentuk yang berbeda ya. Bentuk seperti ini, kemudian bentuk ini kita gambar. Ini satu frame, ini satu frame, ini satu frame, ini satu frame, ini satu frame. Jadi kalau kita lihat dari depan, bentuk gambarnya ini akan berbeda ya, meskipun objeknya sama-sama besar. Jadi semakin mengkeret, semakin mengkeret, semakin mengkeret, sehingga pada titik tertentu dia hanya garis gambarnya. Ya. Nah, itu animasi dua dimensi. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Disney tadi dalam membuat animasi seperti terlihat tiga dimensi, itu dengan membuat banyak lapisan gambar. Ya. Ini. Nah, animasi dua dimensi itu seperti itu. Karena apa? Keterbatasan pergerakan objeknya. Ya. Nah, berbeda dengan animasi tiga dimensi. Ya, animasi tiga dimensi ini mempunyai tiga sumbu. Jadi ada x-axis horizontal, y-axis vertikal, dan z-axis maju mundur. Ya, pengaturan kedalaman. Ya, ini. Sehingga ketika kita mengatur animasinya gini bisa karena apa? Ada sumbu mundurnya. Ya, ada sumbu ke belakangnya. Jadi selain ke atas, ke samping ada ke belakangnya. Jadi bisa gini ya. Kita bisa menentukan titik ini bergerak mundur. Ya, titik ini bergerak maju. Nah, itu tiga dimensi ya. Nah, ini di dalam penentuannya. Ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan motion capture. Merekam gerakan dari objek yang kita atur. Ya, misalkan kita ingin merekam gerakan kucing berjalan, maka kucing berjalan itu kita record, kita capture frame by frame-nya ya, dengan menentukan titik-titik mana nanti yang akan kita animasikan ya. Di dalam
objek 3D yang sudah kita punya. Ya, jadi kita sudah punya objek 3D kucing ini ya, tapi masih diam dia. Nah, kucing itu gerakan realistisnya gimana sih? Kita bisa buat titik-titik di dalam objek 3D tersebut, ya. Kemudian nanti kita samakan dengan titik-titik di objek kucing yang nyata. Nah, nanti pergerakan titik-titik dari objek kucing yang nyata ini kita samakan dengan ini. Jadi kalau ini bergerak naik, ya ini naik. Turun, turun. Ya. Maju, maju. Nah, ini 3D. Ya, atau disebut dengan motion capture. Menangkap gerakan dari objek yang sebenarnya. Nah, itu yang banyak dilakukan oleh game-game seperti FIFA dan PES. Ya. Atau Gran Turismo. Kalau Anda sempat coba nonton film Gran Turismo. Jadi Gran Turismo itu penciptaan gamenya itu dia dibuat serealistis mungkin seperti nyatanya, ya. Sehingga di film itu diceritakan bahwa gamer dijadikan pembalap sebenarnya dan bisa juara 3 podium. Ya. Nah itu menyatakan bahwa Gran Turismo ini benar-benar menciptakan game yang gerakannya ataupun efeknya itu sama plek dengan ketika kita di sirkuit, ya. Ini. Nah itu di dalam pengaturan 3D. Ya. Padahal sebenarnya susah itu mengatur kayak gitu, ya. Jadi biar kelihatan benar-benar real itu gimana caranya, tak nggak susah. Ya. Nah ini di dalam pengaturan jenis animasi. Ya. Kemudian ada juga animasi motion graphic. Seperti tadi ya. Motion graphic ini sebenarnya adalah grafik yang di motion, grafik yang digerakkan. Ya. Jadi bagaimana kita menggerakkan objek-objek grafis yang kita miliki. Ya. Ya contohnya seperti video tadi yang pertama ya. Jadi tulisan digerakkan, ya, geser-geser, muter, menghilang, muncul, ya. Nah itu motion graphic. Sekarang masih banyak ya, atau masih tren motion graphic, masih menjadi salah satu yang tren ya untuk gerakan-gerakan animasi. Ya, gitu. Nah ini untuk yang jenis animasi motion graphic. Kemudian yang berikutnya di situ ada stop motion animation, ya. Yang mana stop motion animation ini gerakan animasi dengan memotret objek sebenarnya, ya. Jadi objek sebenarnya itu kita potret, gerakan, gerakan, nanti ditata gambarnya dalam satu waktu, dijalankan jadi gerakan, ya. Kalau Anda pernah melihat film Shaun the Sheep, itu salah satu contoh stop motion animation, ya. Itu. Kalau zaman dulu ada MTV Celebrity Deathmatch apa ya istilahnya. Pokoknya intinya pertarungan di ring antar selebriti. Itu pakainya stop motion animation. Ya. Jadi zaman dulu sekitar era tahun 90 2000-an lah ya, 2000 awal itu ada di dalam MTV itu acara Celebrity Deathmatch ya. Jadi pertarungan antar selebriti dalam bentuk animasi. Ya. Nah itu pakainya ini stop motion. Ya. Nah konsep atau cara kerja stop motion di sini nanti bisa Anda lihat seperti yang ada di dalam klip. Ini ya. Nah, jadi sebenarnya stop motion itu nggak simpel. Jadi kalau memang benar-benar pengen buat stop motion animation itu sebenarnya nggak simpel. Ya. Jadi bisa dilihat dari bagian ini. Nah ini ya. Semuanya diatur gerakannya dan ditempel di dalam. Nah ini untuk menentukan posisi ya sebenarnya. Bolong-bolong ini ada maksudnya. Dari sini nanti bergerak satu titik ini menjadi satu frame. Ya. Satu frame dan masing-masingnya itu nanti difoto. Nah,
Untuk wajahnya saja membuat satu gerakan mimik wajah ya. Di sini banyak yang ditambahkan ya. Nah, ini koleksi wajahnya segini ya. Nah, ini koleksi wajahnya nih. Nah, jadi tampak depan ada, tampak samping ada ya. Nah, ini ya. Ini koleksi wajah semua. Dan itu nanti satu persatunya difoto. Difoto disusun jadi gerakan. Ya. Nah, ini difoto jadi gambar ya, gerakan baru gitu terus. Ya. Nah, ini. Jadi ini sebenarnya adalah objek nyata. Nah, ini objek nyata ini. Ya. Ini objek nyata yang difoto. Bahkan di bagian ini pun juga sama ya. Nah, ini. Ya. Ini pakainya wasp ya. Mainan anak-anak yang bisa dibentuk-bentuk itu loh. Ya, kayak pasir tapi padat. Kayak gel tapi lebih kasar ya. Tapi ketika dibuat stop motion animation ini kelihatan seperti cairan ya. Nah, ini. Kalau Anda lihat frame by frame-nya nanti di situ ada gerakannya dipendek dulu, dipanjangkan difoto, panjangkan lagi difoto gitu terus. Dari panjang dipendekkan difoto, dipendekkan difoto gitu ya. Nah, itu stop motion animation. Ya. Jadi stop motion animation itu bisa memanfaatkan objek nyata yang dijadikan animasi atau gerakan ya. Nah, ini ya. Itu stop motion animation. Nah, terus bagaimana ketika kita pengen membuat animasi dalam suatu proyek multimedia? Ya tinggal Anda sesuaikan aja dengan kebutuhannya. Sekali lagi tuh, ya. Apakah mau pakai yang model cell, ya, ataukah mau pakai yang model 2D? Ya, kalau bagi orang-orang yang pintar gambar tapi nggak bisa komputer, biasanya pakai yang cell. Ya, gambar karakternya banyak, baru setelah itu difoto karakternya, setelah karakternya difoto disusun. Ya, dijalankan dalam satu waktu. Nah, ini, ya. Kalau untuk menyusun gambar-gambar yang bisa dijalankan dalam satu waktu, kita cukup menggunakan software-software sederhana, itu bisa, ya. Contohnya Camtasia, ya. Kalau dulu dalam Windows itu ada Movie Maker, itu sudah cukup, ya. Kalau hanya menyusun gambar kemudian dijalankan dalam satu waktu, ya. Ini tidak ada animasi apapun. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya di sini selain ada jenis animasi yaitu ada inspirasi untuk menambah ide ya. Anda gunakan model ATM di sini ya. Amati, tiru, modifikasi. Jadi nggak jiplak ya, nggak 100% jiplak punya orang, tapi kita lihat tekniknya gimana, kemudian pengaturannya seperti apa, kita tiru, kemudian kita modifikasi sehingga jadi produk animasi yang baru ya.
Nah, Anda bisa mengetikkan di kata kunci YouTube-nya langsung aja ya, ini video. Jadi ada Top Motion Graphic Trend 2023, kemudian ada Best Animated Commercial Video, Top 5 Examples, ya. Jadi ini iklan dalam bentuk animasi, ya, dari brand 5 brand teratas, ya. Kemudian ada di official rebrand introduction video for Burger King. Nah, ini juga animasi murni ya, full animasi ya. Jadi aktornya itu adalah burgernya itu sendiri, kentang, minumannya ya. Itu. Nah, ini yang paling bagus ya. Dari beberapa ini Honda Pepper. Ini stop motion advertising ya. Nanti bisa dibuka, bisa dilihat sendiri di YouTube ya, ada ini. Ini di YouTube semua ada semua ya. Kemudian ada juga beberapa hal lain ya, misalkan saja Top Motion Graphic Trend 2022. Ya, Top Motion Graphic Trend 2021 misalkan ya, atau Best Animated Commercial berapa video ya. Ada explainer, penjelasan ya. Penjelasan dari video advertising ya. Atau kenapa kok pakai itu, modelnya seperti apa, konsepnya gimana, itu dijelaskan semua ya. Nah, ini bisa Anda eksplorasi, bisa Anda lihat ya, sebagai inspirasi dari desain animasi yang nantinya akan Anda buat ya. Nah, ini di dalam contohnya ya. Kemudian untuk yang Honda ini, yang Honda Pepper ini nggak cuma produk Honda menyeluruh, kalau ini Honda seluruhnya ya, dari motor, mobil, speedboat ya, mesin lainnya. Anda bisa juga melihat per produk ya, misalkan Odyssey saja ya, Honda Odyssey untuk stop motion animationnya gimana. Nah, itu ada juga ya, dan produk-produk lain. Nah, ini sebagai bagian ya, untuk bisa menciptakan satu project multimedia yang baik. Nah, kalau Anda melihat dari ini semua, semuanya terkonsep. Jadi advertisingnya ini mempunyai storyline. Nah, untuk membuat storyline dalam suatu advertise, tentunya perlu skenario dan storyboard. Jadi skenario gimana nih? Nah, ini bentuknya video semua ya. Video semua berarti animasi model linear. Ya, jadi kita harus melihat dari awal sampai akhir. Urut, nggak boleh dilewat-lewati misalkan. Ini semua adalah bentuk animasi linear. Ya. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan animasi di dalam multimedia interaktif ya, atau suatu project multimedia. Jadi di dalam animasi ini sebenarnya tidak banyak yang bisa kita bicarakan ya, karena Anda sudah banyak mendapatkan materi tentang animasi ya, mulai dari dasar animasi, film dan animasi 1, film dan animasi 2, kemudian animasi sendiri ada ya, kelihatannya materi ya. Animasi yang membahas aplikatif dari animasinya ya. Nah, itu di dalam pengaturan animasi. Sehingga saya hanya mencontohkan saja ya beberapa proyek yang pakai animasi. Kemudian saya ingatkan lagi untuk tugasnya kurang 6 hari ya, karena batas akhir pengumpulannya adalah hari Rabu. Karena hari Kamisnya itu sudah masuk minggu tenang bagian dari mid semester. Ya. Jadi hari Rabu adalah batas terakhir pengumpulan tugas ke dosen pengampu mata kuliahnya masing-masing. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan di dalam pembahasan tentang animasi di dalam mata kuliah Project Multimedia untuk kesempatan hari ini ya.
Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami untuk bisa dicoba nanti di dalam satu proyek multimedia tentang penggunaan animasi, dan semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi. Saya akhiri dulu, sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan dengan pembahasan yang berbeda. Terima kasih.